Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang agung, yang mulia, yang besar, atas hadirnya kita di tempat sini, di majelis ini, dan atas hadirnya kita di tempat-tempat majelis-majelis yang baik. Nikmat yang agung, yang besar, yang mulia, yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang tidak bisa kita samakan dengan dunia serta isinya. Karena kebaikan dari ucapan, perbuatan, amal yang kita lakukan disiapkan oleh Allah dari kita atas setiap itu suatu balasan yang nilainya jauh lebih agung, lebih mulia, lebih baik, lebih istimewa dari dunia serta isinya. Karena agung mulia balasan yang Allah siapkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak anugerahkan kita balasan itu di dunia. Tapi kita diberikan pengetahuan, berita-berita yang pasti, yang tidak akan pernah meleset dari Allah dan Nabi besar Muhammad akan kebaikan yang dijanjikan tersebut. Dan Allah jadikan nilai-nilai itu bagian daripada rukun iman yang harus setiap kita miliki. Al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir, yang diantara iman kita dengan hari akhir adalah balasan yang Allah siapkan bagi kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan itu berupa surga Allah Subhanahu wa taala dan segala kenikmatan yang Allah siapkan di dalamnya. Yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala menyebutkan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya dalam surga, ketika beliau menginginkan memberikan informasi kepada kita, berita akan suatu yang besar itu, yang setiap hamba yang beriman mendambakannya, mengharapnya, menanti-nanti untuk dapat memilikinya. Beliau hanya sekedar memberikan informasi yang memberikan motivasi bahwasanya yang disiapkan oleh Allah itu jauh lebih berharga, jauh lebih indah, jauh lebih membahagiakan, jauh lebih istimewa dari apa yang pernah semua kita dengar, lihat, dan bayangkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita ketika beliau menggambarkan surga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Suatu keindahan, nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas oleh hati. Dan Allah pun menyatakan kepada kita dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, Rasulullah memberitakan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'datu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang baik, baik kaum laki maupun perempuan, baik bangsa manusia atau bangsa jin. Karena dua bangsa ini akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala dari bangsa makhluk yang Allah ciptakan di dunia, kecuali sebagian makhluk selain kita, sebagian kecil yang di dunia diangkut ke
diangkut ke sana, sampai ke sana. Allah pun mengatakan demikian, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terlintas oleh hati. Itulah surga Allah. Dan alhamdulillah surga itu, kenikmatan itu kita dapatkan malam hari ini. Rasulullah mengatakan dalam sabda beliau yang membuat kaget, membuat terkejut, bahasa kita yang lebih tepat tahajud. Tatkala Nabi Rasulullah menyampaikan hal itu, karena selama ini yang dibayangkan oleh sahabat surga di sana nanti kelak esok setelah kita tinggalkan dunia, wallahu alam berapa lama setelah kita tinggalkan dunia, hari esok yang datang itu surga itu. Rasulullah ketika menyebutkan di hadapan para sahabat, dan alhamdulillah hadisnya familiar, setiap kita mungkin hafal. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Rasulullah ketika duduk, ada yang punya sarang burung duduk, ada yang punya. Setelah mengatakan idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati taman surga, farta'u. Rasulullah nyuruh kita untuk mampir masuk, jangan lewatkan. Nikmati yang ada di dalamnya. Ambil, raih, rebut, dapatkan. Maka sahabat Nabi besar Muhammad, mereka meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi-Nya Muhammad. Mereka tidak sedikit pun meragukannya, enggak. Cuman sahabat karakter mereka, karena memang Allah dan Nabi besar Muhammad didik mereka untuk bertanya tentang hal yang berkaitan dengan agama mereka, karena di dalamnya ada kemuliaan bagi mereka bertanya, wa ma tilka riyadul jannati ya Rasulullah. Apa itu taman surga yang kau maksud wahai Rasulullah, wahai utusan Allah? Sahabat kalau manggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tak pernah mereka manggil ya Muhammad. Muhammad itu orang tidak tahu, orang hulu mahakam yang tidak tahu itu manggil Muhammad. Kalau orang yang kenal mereka panggil ya Rasulullah. Sampai keluarganya paman pun manggil ya Rasul. Paman beliau pun manggil ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Kecuali kalau Sayyidah Aisyah lagi marah sama Nabi Muhammad. Tak manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad. Rasulullah tahu ini lagi marah ini. Tapi sekarang ada orang muslim mukmin, la ilaha illallah, manggil ya Rasulullah tidak mau. Manggil ya Nabi Allah tidak mau. Bukan hanya tidak mau, kalau orang panggil ya Rasulullah, orang panggil ya Habib Allah, ya Nabi Allah, orang panggil ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, tidak mau. Padahal mukmin, padahal muslim. Sedangkan sahabat Nabi besar Muhammad, Allah pun Allah. Ketika manggil Nabi Muhammad, apa nama manggil ya Muhammad? Muhammad. Tidak ada dalam Al-Quran ya Muhammad. Ketika Allah ingin panggil Nabi Muhammad, tidak ada. Maka sahabat pun ketika manggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Allah pun seperti itu. Tatkala panggil Nabi Muhammad, tidak ada dalam Al-Quran mengatakan ya Muhammad, tidak ada. Kalau Muhammadur Rasulullah itu bukan panggilan, bukan sapaan. Itu khabar. Muhammad mubtada, Rasulullah khabar. Itu berita. Tapi ketika Allah panggil Nabi Muhammad, tidak pernah ya Muhammad. Cari dalam Al-Quran kalimat yang Muhammad pasti tidak ditemukan. Kalau Allah panggil Nabi Muhammad, ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhal Muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Bahkan tatkala Allah beritakan bahwasanya ia
dan para malaikatnya berselawat terhadap nabinya Muhammad senantiasa. Allah tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Muhammad. Enggak ada. Ada enggak? Adakah yusholluna ala Muhammad? Enggak ada. Yang ada apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Berselawat terhadap nabi. Seorang yang mendapat berita-berita, masukan, ilmu, pengetahuan dari langsung dari Tuhannya Allah, An-Nabi. Karena familiar Nabi besar Muhammad di kalangan hamba-hamba yang beriman baik dari bangsa malaikat, jin, manusia, baik dari umat ini atau umat sebelum dengan Nabi besar Muhammad, Allah tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Muhammad. Tidak ada Muhammadnya. Cukup Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak perlu pakai Muhammad, tidak perlu pakai Ahmad, tidak perlu tambahi Toha Yasin, tidak perlu. Kenapa? Karena semua tahu yang dimaksud oleh Allah itu Nabi-Nya Muhammad. Kalau Allah sendiri panggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang amat indah itu, kenapa kita tidak mau panggil Nabi Muhammad dengan panggilan itu? Kita ini hamba siapa kalau begitu? Hah? Kalau hamba Allah panggil Nabi Muhammad, ya ayuhan Nabi, ya ayuhal Rasul, ya ayuhal Muzammil, ya ayuhal Muzammil, ya ayuhal Muddathir. Kalau sahabat panggil Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kalau kita pun harus panggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kita panggil, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik. Panggilan yang luar biasa, sapaan yang luar biasa yang kita hadirkan ke hadapan Nabi besar Muhammad. Seakan-akan Nabi Muhammad berada di hadapan kita. Ya Nabi salam alaik, atasmu. Engkau yang saat ini berada di hadapanku. Kenapa? Karena alaik itu untuk dhamir kaf, engkau, anta, engkau yang berada di hadapan kita, di muka kita. Yang dekat dengan kita jaraknya. Maka ya Nabi salam alaik. Bukannya Nabi salam alaih, Nabi atasnya ya Nabi. Yang jauh enggak, salam alaik. Atasmu hai Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seakan-akan berada di hadapan kita. Dan setiap seorang mengucapkan salam terhadap Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, tidak ada seorang umatku mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan atasku ruhku hatta arud alaihi salam, sampai aku akan balas atasnya salam. Nabi kita di hadapan kita. Nabi kita berada di tengah-tengah kita. Nabi kita tahu perkumpulan kita, pertemuan kita malam hari ini. Kita berdiri kenapa? Karena kita menyambut kedatangan beliau Nabi Muhammad. Yang saat ini kita berada di salah satu taman daripada taman surga Allah. Ketika Rasulullah ditanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Hilakut dzikir. Ketika ada kelompok manusia 2, 3, 4, 10, 100 atau lebih mengingat Allah. Kalau kita ingat Nabi Muhammad, berarti kita ingat Allah enggak? Ketika kalau kita puji Nabi Muhammad, bukankah berarti kita puji Allah? Berarti kalau kita sebut namanya Nabi Muhammad, menyebut Allah enggak kita? Menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita puji Nabi Muhammad, kita telah puji dengan sempurna Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah puji Nabi kita Muhammad dalam Al-Quran. Yang Allah sanjung kedudukan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Yang Allah agungkan Nabi besar Muhammad dalam Al-Quran. Yang Allah istimewakan Nabi besar Muhammad dalam Al-Quran. Ulama-ulama bikin maulid, bikin burdah dan lain sebagainya, hanya mereka menuangkan apa yang mereka pahami dari Al-Quran. Tapi Abdullah Haddad ketika beliau komen tentang kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, apapun kitabnya, apapun fan ilmunya, beliau mengatakan, ala innahul bahrul muhit wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahar. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu bahrul muhit, lautan yang meliputi segala sesuatu. Kalamullah,
segala sesuatu berada dalam namanya jalur lingkupan Al-Quran. Dan selain Al-Quran, dari kitab-kitab yang ada, itu bagaikan sungai-sungai yang airnya mengalir dari lautan sumbernya. Begitu juga Al-Quran. Kitab yang kita baca tafsir, hadis, fikih, nahu, sorab, dan lain sebagainya. Bahkan ilmu pengetahuan namanya alam, biologi, IPA, IPS, kimia, dan lain sebagainya. Semua bagian daripada Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu untuk melangkahkan kaki kita di salah satu taman daripada taman surga Allah. Artinya saat ini tempat ini surga. Rasulullah mengatakan taman surga. Artinya tempat ini surga. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan sifat hamba yang bertakwa. Apa ciri hamba yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib, yang tidak nampak dalam pandangan kita, tapi pasti ada dalam keyakinan kita. Dan yang paling gaib dari segala sesuatu yang gaib surga, neraka, malaikat, dan semuanya gaib. Yang paling gaib dari sesuatu yang gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, apapun, merupakan dalil, bukti, hujjah akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agung mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya kenal betul kepada Allah hanya Allah. Ghaib, termasuk al-ghaib Allah, keberadaan Allah. Sifat-sifat agung yang dimuliakan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaib, dan pasti adanya. Setiap mukmin beriman dengannya. Yang kedua, dia menegakkan salat selalu. Tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, bahkan memperbanyak salat-salat selain 5 waktu yang sunnah. Yang ketiga, dia selalu memberikan rizki yang Allah berikan kepada selainnya, menginfakkannya, sedekahkannya, menghibahkannya, dan lain sebagainya. Dan dia orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Al-Quran, dan apa-apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul yakin terhadap akhirat. Itu tanda ciri orang yang bertakwa. Allah lanjutkan dengan Allah sebutkan sifat-sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru, kata Allah, sesungguhnya mereka-mereka yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir batin mereka tidak beriman. Ka Abi Jahal wa Abi Lahab wa nahwihima, seperti Abi Jahal, Abi Lahab, dan mereka seperti orang-orang mereka berdua dari kufar Quraisy, Umayyah, dan lain sebagainya. Kufur, memang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, keimanan dengan Nabi Muhammad melalui lisannya, begitu juga tidak mengucapkan keimanan terhadap Nabi besar Muhammad dalam hatinya. Memang dia orang kafir, bukan munafik yang ada di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelompok Yahudi, bukan. Orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kafir, ka Abi Lahab wa Abi Jahal, sawaun alaihim, baik pun alaihim terhadap mereka, a'andzartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka ya Muhammad, am lam tunzirhum la yu'minun, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak akan beriman sama sekali. Baik pun engkau ingatkan, kau tidak ingatkan, mereka tidak akan pernah beriman wahai Muhammad. Li'ilmillah minhum dzalik, karena Allah tahu bahwasanya mereka tidak akan pernah tersentuh keimanan dengan Nabi besar Muhammad. Fala tasma' fi imanihim, maka Allah beritakan kepada Nabi Muhammad, ini berita agar Nabi besar Muhammad, la tasma' fi imanihim, jangan engkau namanya semangat begitu besar untuk mengharapkan keimanan bagi mereka ya Muhammad. Kenapa? Karena Allah tahu Nabi Muhammad begitu kasih sayang kepada umatnya.
melebihi kasih sayang beliau mungkin terhadap dirinya. Beliau berusaha. Walaupun Allah turunkan ini ayat, tapi beliau tetap mau berusaha. Barangkali. Harapan beliau karena kecintaan beliau begitu besar. Kepedulian beliau terhadap umatnya begitu besar. Tapi Allah beritakan hal itu agar Nabi Muhammad ridha. Terima. Kenapa? Karena Allah yang tetapkan hal itu. Itu menjadi ketetapan Tuhanmu Allah ya Muhammad. Karena Nabi Muhammad akan ridha apapun yang membuat ridha Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diridhai oleh Tuhannya Allah pasti ia ridhai. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah stempel terhadap hati mereka dicap. Tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya tidak akan tersentuh cahaya keimanan. Walaupun melihat apapun di hadapannya dibukanya. Melihat Nabi Muhammad. Melihat mukjizat yang telah nampak dari Nabi besar Muhammad. Kita alhamdulillah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat mukjizat Nabi besar Muhammad, tidak melihat Nabi besar Muhammad, tidak berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita hidayat. Tapi mereka, Allah setempel hati mereka. Allah beri wathigah lagi. Pernyataan bahwasanya mereka tidak akan beriman. Maka hati mereka, kata Allah, fala yadkhuluha khairun, tidak akan masuk ke dalam hati mereka kebaikan sedikit pun. Karena hati sudah gelap. Karena hati sudah hitam. Karena hati sudah menjadi keras. Begitulah yang kita takutkan kalau hati kita sudah menjadi keras, hitam, gelap. Sehingga hati itu tidak lagi menerima cahaya kebaikan. Padahal melihat di mukanya, di hadapannya. Wa ala sam'ihim. Allah sudah tutup atas hati mereka, atas pendengaran mereka. Ini sama pendengaran. Sehingga mereka tidak mendengarkan yang hak, atau mereka mendengarkannya tapi tidak mau menerimanya. Karena telinga pintu masuk ke dalam hati. Allah sudah stempel hatinya, Allah pun stempel telinganya. Tutup. Sehingga tidak ada jalan dari telinga ke hati. Wa ala absarihim ghishawah. Dan Allah jadikan terhadap mata mereka ghishawah, ghita, penutup, maka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Padahal kebenaran di hadapannya. Padahal kebenaran nyata. Padahal kebenaran itu dilihatnya. Padahal kebenaran itu nyata di hadapannya. Tapi seakan-akan mereka tidak pernah sama sekali melihat yang kebenaran. Walahum adzabun azim. Bagi mereka azab yang azim, yang besar, yang kuat, yang senantiasa, yang selalu. Ini Allah sebutkan sifat orang kafir. Sifat orang kafir yang berada di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Abi Jahal, Abi Lahab. Allah hanya sebutkan sifat bagi mereka sedikit. Karena mereka musuh nyata. Musuh yang nyata, yang nampak. Jadi tidak perlu Allah berikan sifat-sifat yang banyak untuk mengetahui mereka. Sedikit aja. Hanya dua ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim zartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Satu ayat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Habis. Tentang Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya, habis. Wa nazal fil munafiqin, maka turut ayat ini pada kaum munafik. Ayatnya banyak sekali. Kenapa? Karena mereka musuh dalam selimut. Orang munafik
Dalam lisannya mereka mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya mengingkari asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa mereka beriman? Karena mereka takut dengan dunia mereka. Maka mereka takut bayar pajak, mereka takut diusir, mereka takut ABC. Mereka ingin aman hidup bersama Nabi besar Muhammad dan sahabat, seakan-akan layaknya para sahabat Nabi besar Muhammad. Jadi mereka sengaja menampakkan dengan lisan mereka dua kalimat syahadat. Tapi mereka musuh. Selalu berusaha berupaya untuk bisa mengganggu Nabi besar Muhammad dan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu berusaha berupaya untuk menghentikan jalan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk memberikan isu-isu hok atau hok bacanya itu hok, ada yang hok ada yang hok bacanya. Pokoknya itulah. Berikan masukan-masukan yang hok, berita-berita palsu, berita-berita yang tidak benar untuk memecah belah para sahabat. Untuk memberikan ujaran-ujaran sehingga sahabat meragukan Nabi besar Muhammad dan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad. Banyak upaya mereka seperti itu. Maka turun ketika Allah sifatkan mereka, maka Allah berikan sifat-sifat yang banyak yang menunjukkan tentang karakter-karakter, perbuatan-perbuatan, upaya-upaya mereka agar Nabi besar Muhammad, para sahabat dan kita umat, kita juga umat waspada terhadap musuh-musuh dalam selimut orang munafik. Bukan berarti munafik itu yang kafir seperti zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad munafiknya kafir. Tapi saat ini yang munafik bukan hanya Muslim pun ada yang seperti ini. Mereka punya karakter, sifat-sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Muslim pun sekarang memusuhi saudaranya Muslim. Muslim pun sekarang mengajarkan ujaran kebencian terhadap saudaranya Muslim. Muslim pun sekarang menyalahkan saudara Muslim, bahkan menganggap saudara Muslim musuh bagi mereka. Muslim. Seperti sifat yang Allah sebutkan dalam munafik terjadi dalam Muslim yang ada saat ini. Maka kita harus waspada. Kita ambil satu ayat. Wa minan nas, Allah mengatakan di antara manusia yang ada di sekitarmu ya Muhammad, man yaqul, ada orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya Muhammad, kami beriman dengan Allah dan hari akhir. Yaumul qiyamah, hari kiamat, li'annahu akhir ayam, karena hari kiamat itu hari yang paling akhir dari hari dunia. Habis yang tidak ada lagi hari setelahnya kiamat. Wa ma hum bimu'minin. Allah menegaskan mereka sama sekali tidak termasuk kelompok hamba yang beriman. Allah ingatkan Nabi Muhammad dan sahabat. Wa minan nas, di antara manusia yang ada di sekitarmu wahai Muhammad, man yaqul, ada orang-orang yang mengatakan selalu amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami adalah hamba-hamba yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka sama sekali tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Apa tujuannya? Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka berusaha untuk menipu Allah dan hamba-hamba yang beriman. Bidhari halama abtanuh minal kufur. Dengan menampakkan apa yang mereka simpan dari kekufuran dengan berusaha menampakkan berbeda
tidak sesuai dengan apa yang mereka simpan dari kekufuran. Amanna billahi wal yawmil akhir. Itu yang nampak dari ucapan mereka. Tapi yang mereka simpan berbeda dengan ucapan mereka. Apa yang mereka simpan? Kekufuran kepada Allah. Liyadfa'anhum ahkamahu dunyawiyah, agar Rasulullah tidak menegakkan terhadap mereka hukum-hukum secara duniawiyah. Secara dunia. Tak kena jizyah, tak kena usir, tak kena abisi. Jadi hidup aman bersama Nabi besar Muhammad. Dalam lindungan Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena dia mu'min dengan lisannya. Uma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak tipu kecuali hanya diri mereka. Amanna billahi wal yawmil akhir. Padahal mereka tidak beriman. Allah mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dengan kalimat itu mereka berusaha untuk menipu Allah dan hamba-hamba yang beriman. Dan Allah jelaskan wa ma yakhda'un. Mereka tidak menipu dengan tipuan yang mereka lakukan itu illa anfusahum, kecuali bagi diri mereka sendiri. Kenapa? Lianna wabal khida'ihim raji' ilaihim, karena petaka, musibah, bencana, akibat dari tipuan mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri. Fayabtadihun fid dunya, maka mereka akan terbongkar rahasia yang tersimpan dalam hati mereka pada mereka di dunia. Bitila ila nabi alama abtanuh, dengan cara Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad apa yang mereka simpan dalam hati mereka. Wa yu'aqabuna fil akhirah, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'urun, mereka tidak nyangka, mereka tidak merasa, mereka tidak tahu bahwasanya kembalinya tipuan yang mereka lakukan itu hakikatnya terhadap mereka sendiri. Mereka di dunia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kekafiran, kekufuran yang tersimpan dalam hati mereka, sehingga Nabi Muhammad, para sahabat bisa berhati-hati terhadap mereka, tahu yang mana yang munafik, tahu yang mana yang mukmin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka nanti di akhirat mendapatkan hukuman besar berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa, tidak tahu bahwasanya semua yang mereka lakukan itu akan kembali dampak jelek buruknya terhadap diri mereka sendiri. Sekali lagi Allah mengatakan, satu ayat lagi, fi qulubihim marad, karena di hati mereka tersimpan penyakit. Syakkun wa nifaq, keraguan dan kemunafikan. Keraguan kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad, dan kemunafikan. Berbeda apa yang mereka nampakkan dengan apa yang mereka simpan. Fa wa yumrid qulubahum, maka sifat keraguan, kemunafikan itu menyebabkan sakit hati mereka. Wa fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan terhadap mereka sakit. Keraguan, kemunafikan yang tersimpan dalam hati mereka itu hakikatnya sakit yang telah merabah hati mereka. Maka Allah tambahkan sakit itu di atas sakit yang mereka derita. Dengan Allah tunjukkan, Allah nampakkan, Allah turunkan dalam Al-Quran tentang penyakit yang tersimpan dalam hati mereka. Penyakitnya tersimpan dalam hati. Dan penyakit itu yang telah menggerogoti mereka, sehingga hati mereka itu dipenuhi keraguan, kemunafikan. Dan Allah Subhanahu wa taala bongkar penyakit hati mereka dalam Al-Quran, sehingga Nabi besar Muhammad, sahabat tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir kepada Tuhannya Allah, kafir kepada Al-Quran. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, maka bagi mereka azab yang amat sangat pedih dengan kedustaan yang telah mereka lakukan terhadap Nabi besar Muhammad dalam ucapan mereka, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa idza qila lahum wallahu a'lam. Kita pun
Ya, walaupun nifak munafik yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada di masa kita mungkin. Kalaupun ada mungkin ya keberadaan mereka amat sangat terbatas. Yang ada cuman sifat-sifat munafik mereka itu merebah hati-hati mukmin. Sifat-sifat munafik mereka itu merebah hati-hati kaum mukmin. Sehingga mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memusuhi dan menyimpan kebencian, permusuhan, dendam terhadap saudaranya mukmin. Mereka anggap saudaranya mukmin yang beriman kepada Allah, yang memuja-muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah, seperti orang musyrik. Seperti orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Sehingga mereka anggap mukmin muslim musuh mereka lebih berat daripada orang munafik, orang kafir yang nyata Yahudi, Nasrani dan lainnya. Ini yang ada di masa ini yang ada di masa kita. Ini ada di masa kita. Maka andaikan kita mendengarkan itu, mendapatkan itu, atau andaikan ada tergores dalam hati kita tentang hal itu, maka kita harus cepat-cepat bersihkan hati kita darinya. Muslim siapapun, walaupun berbeda akidahnya, walaupun berbeda mazhabnya, walaupun berbeda pola pikirnya, selagi Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, kiblatnya Ka'bah, itu adalah saudara kita. Saudara kita. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersaudara. Nabi besar Muhammad perintahkan kita untuk bersaudara. Kita anggap mereka saudara. Sebagaimana kita anggap kakak, adik kita saudara, kita pun anggap muslim, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, saudara. Sebagaimana yang kita anggap terhadap namanya kakak, saudara kita sendiri, itu saudara. Haram untuk kita sakiti, haram untuk kita ambil harta mereka tanpa hak. Haram untuk kita nodai kehormatannya. Haram untuk kita pukul tanpa hak, apalagi kita melukai, apalagi sampai membunuh mereka. Haram hukumnya dalam Islam. Bahkan kita dilarang, termasuk maksiat mata, kalau kita melihat saudara kita muslim dengan pandangan yang meremehkannya, merendahkannya atau memperoloknya, haram hukumnya. Nah, itu saudara kita muslim. Hak mereka di sisi Allah besar. Kewajiban yang Allah tuntut kepada kita terhadap mereka besar. Dan Nabi besar Muhammad mendidik kita untuk memperbaiki muamalah antara kita dengan Allah. Begitu juga antara kita dengan sesama. Tidak cukup kita baik di mata Allah, kita harus juga baik di mata manusia. Di mata manusia baru kita menjadi hamba yang soleh. Baik terhadap anak, istri, keluarga, orang tua, kerabat, orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Ya khair, wallahu a'lam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Sifat munafiknya masih belum selesai ya. Kalau munafik insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Itu Allah sebutkan seperti itu. Mereka adalah orang yang mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir, padahal mereka tidak beriman. Apa tujuannya? Untuk mereka coba tipu Allah, tipu orang-orang yang beriman. Sebabnya apa? Karena hatinya ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya. Bagaimana karakternya? Nanti ya. Wa idza qila lahum la tubsiru fil ard, Allah sebutkan bagaimana namanya, alamannya, tandanya, ciri-ciri mereka bagaimana, nanti Allah sebutkan, wallahu a'lam. Nah, untuk kita mengetahui apa yang tersimpan dalam hati seorang manusia, ya tidak bisa. Tapi kita akan tahu dengan karakternya. Nah, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, kita akan tahu bagaimana mereka. Oh, ini berarti sebabnya ini mereka. Jadi Allah sebutkan sebabnya, dan Allah akan sebutkan karakter, tanda-tanda mereka, apa yang mereka lakukan. Dengan sebabnya tahu mereka ini termasuk adalah orang-orang munafik,
yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keberadaan mereka. Wallahu a'lam. Dan guru kita Abdul Rahman sehat afiat. Ucapkan ya ribuan terima kasih kepada beliau atas kehadiran beliau. Beliau contoh bagi kita dan orang-orang tua yang hadir di tempat ini contoh bagi kita. Tidak perlu beliau karang kitab. Tidak perlu karang kitab namanya tentang pahala hadir di majelis. Cukup beliau hadir sudah cukup lebih dari kitab. Bahari ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia rajin datang ziarah Nabi Hud. Sampai 40 tahun lamanya beliau kurang lebih menjadi pemimpin untuk orang ziarah ke Nabi Hud. Sampai umurnya 80 tahun lebih. Sampai digotong. Tidak bisa jalan lagi digotong, dipandu. Digotong. Orang tanya, beliau ngarang kitab, orang tanya. Beliau penyair, nyarang syair. Orang tanya, ya Syekh, kenapa engkau tidak karang kitab mengenai targhib? Artinya memberikan dorongan, motivasi untuk orang-orang ziarah ke Nabi Hud. Beliau mengatakan, ya sudah, aku dalam kondisiku seperti ini digotong, kata beliau, sampai untuk ziarah, maka ini sudah merupakan suatu karangan bagiku, karyaku, untuk memberikan motivasi kepada selainku, untuk mereka ziarah. Alhamdulillah. Begitu juga beliau ya. Begitu juga beliau. Kehadiran beliau, alhamdulillah. Walaupun ustadz yang ngajar itu lebih halus dari beliau, bagikan anak beliau, mungkin cucu beliau. Tapi alhamdulillah beliau mau hadir. Masya Allah. Luar biasa. Nah, saya pun pernah melihat ada Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawah. Seorang yang belajar di Hadramaut kurang lebih kalau tidak salah 20 atau 30 tahun. Belajar 20-30 tahun. Belajar ngaji kitab 20 atau 30 tahun. Sudah ada karya tulis-tulis beliau, Masya Allah. Tapi tetap mau hadir di majelis seorang yang tidak punya karya tulis. Hadir itu diantar sama becak. Beliau kalau mau naik becak itu beliau merangkak dulu baru bisa naik becak. Bukan berdiri, bukan jalan. Beliau merangkak. Dengan tangannya merangkak. Saya lihat sendiri dengan mata saya. Itu Habib Syekh bin Ahmad Musawa, almarhum, beberapa tahun yang belum meninggal. Itu beliau merangkak. Merangkak begini. Mau naik becak, dimajukan ke sini. Mau naik becak itu beliau merangkak. Mau naik becak. Sampai umur setua itu padahal beliau alim luar biasa masih mau hadir majelis. Masya Allah. Nah, saya berharap mudah-mudahan anak-anak muda nih. Saya lihat sering anak-anak muda bujang-bujang yang belasan tahun umurnya, laki perempuan, yang ada di Kota Bangun masih belum tersentuh. Mudah-mudahan mereka bisa tersentuh. Sementara ada sebagian kecil, alhamdulillah. Saya berharap mudah-mudahan nanti perempuannya penuh dengan anak-anak bujang. Perempuan-perempuan bujang yang banyak. Yang motor-motoran saya sering lihat. Ya, kadang-kadang ngebut-ngebut motorannya di sini, kadang-kadang di sana. Ya, yang lagi juga mudahan. Tapi alhamdulillah Bang, saya berharap ini kita majelis ini memberikan keberkahan kepada seluruh yang ada di Kota Bangun. Mudah-mudahan semua yang di Kota Bangun semua, tidak ada yang tidur. Nah, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "An-nas mauta, an-nasu niyam." Manusia itu tidur. Fa idza matu intabau, kalau mati baru bangun. Nah, mudah-mudahan kita sebelum mati makanya dinamakan Kota Bangun. Mudah-mudahan bangun. Ya khair, Allah berikan kebaikan buat Kota Bangun, rakyat masyarakat Kota Bangun. Mudah-mudahan Allah mantapkan Islam, iman mereka, jauhkan dari perbuatan maksiat dosa. Allah jagakan yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang lajang, yang bujang, dan Allah insyaallah jagakan dari berbagai macam maksiat dosa, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, keyakinan. Allah mantapkan semua dalam Islam dan iman. Dan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang diisi oleh keyakinan. Dan
mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan semua untuk melakukan kebaikan. Mantapkan dalam hidayat untuk kita, saudara kita, kerabat famili kita, semua kaum muslimin di Indonesia, Nusantara, dan di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan kalau seandainya benar kabar-kabar yang beredar, isu-isu yang beredar akan pindah ibu kota negara menjadi Nusantara, ibu kota Nusantara. Mudah-mudahan insya Allah Allah wujudkan dan Allah wujudkan diiringi dengan kebaikan keberkahan. Allah jauhkan insya Allah bala musibah, petaka dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kebaikan buat kita semua insya Allah fi afiyah aslafana ala wajibina wa ma tabi ilmun sallallahu alaihi wasallam fi afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah.